Baik Bapak Ibu guru sekalian yang kami hormati, update terbaru untuk saat ini untuk PPG masih berkaitan dengan hasil seleksi administrasi Bapak Ibu sekalian. Seperti yang Bapak Ibu ketahui, dari beberapa hasil yang bisa Bapak Ibu dapatkan, bisa mungkin ditolak permanen, ditolak perbaikan, atau mungkin bahkan disetujui. Dan tentu kami juga sangat berharap Bapak Ibu berkasnya dapat disetujui. Lalu bagaimana salah satunya? Mungkin Bapak Ibu jika ada yang ditolak permanen, atau mungkin ada tips-tips yang akan kami sampaikan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu, jumpa lagi dengan saya di Schoolpedia. Kali ini akan menyajikan informasi kembali berkaitan dengan pendidikan profesi guru bagi Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu, kami kembali mengingatkan melalui media ini, kami ingin selalu menjadi sahabat dari Bapak Ibu guru untuk terus mengingatkan bahwa Bapak Ibu tanggal 25 Februari ini merupakan tanggal terakhir Bapak Ibu untuk mengirimkan berkas pengajuan di portal pendaftaran PPG. Dan jangan lupa Bapak Ibu ya, jangan terlalu mepet mendaftarnya di tanggal 25 ini. Usahakan minimal 2 atau 3 hari sebelum tanggal 25 ini Bapak Ibu sudah menuntaskan pendaftaran Bapak Ibu sekalian ya. Atau Bapak Ibu di sini sudah mendaftar atau belum, atau sudah selesai tahapannya di mana, bisa disampaikan di kolom komentar. Juga kami ingin mengetahui Bapak Ibu sekalian ya. Baik Bapak Ibu, seperti yang diinfokan di awal, Bapak Ibu tentu memahami beberapa informasi-informasi penting berkaitan dengan hasil seleksi administrasi ini. Pada hasil seleksi administrasi ini Bapak Ibu sekalian ya, akan ada berkas yang ditolak permanen, ada juga yang akan ditolak perbaikan, dan akan ada yang disetujui tentunya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu sekalian yang menyimak video ini, mungkin berkasnya apakah ada yang sudah mendapatkan kabar dari verifikator atau LPMP? Coba boleh diceritakan di kolom komentar, atau kalau mungkin ada masalah boleh juga disampaikan, kita akan sharing Bapak Ibu ya. Tentu dari Schoolpedia ini berdasarkan fakta atau sumber-sumber yang sesuai atau yang resmi Bapak Ibu sekalian ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjut untuk berkas ya yang disetujui. Tentu Bapak Ibu harus memahami berkas akan disetujui ini ya, disetujui ini apabila memenuhi syarat dan bidang studi yang dipilih sesuai atau linear, jelas Bapak Ibu ya. Dan ini tentu sangat diharapkan oleh Bapak Ibu sekalian, dan juga kita juga terus berharap Bapak Ibu juga bisa berhasil nantinya. Nah yang berikut Bapak Ibu sekalian, ada berkas yang ditolak perbaikan. Nah Bapak Ibu, kembali kami mengingatkan bagi Bapak Ibu yang mungkin nanti mengirim berkasnya mungkin kurang tepat ya, SK-nya kurang tepat ya, scan-nya kurang jelas dan lain sebagainya, nanti pasti akan didapatkan notifikasi tolak perbaikan ini. Nah pada tolak perbaikan ini Bapak Ibu tinggal merevisi sesuai dengan masukan yang ada pada SIM PKB atau portal PPG-nya ya. Jadi kurang lebih Bapak Ibu bisa melihat sampelnya di sini. Ini salah satu contoh bila berkas Bapak Ibu ditolak perbaikan. Jadi pastikan Bapak Ibu mengajukan ulang sesuai dengan catatan dari tim penilai ini ya. Tipsnya seperti itu Bapak Ibu ya. Nah untuk yang disetujui pasti tidak masalah ya. Nah mungkin Bapak Ibu ada tips yang mungkin langsung disetujui ya, ada tips boleh sampaikan di kolom komentar, karena nanti kami akan sharingkan kepada Bapak Ibu rekan guru yang ada di Nusantara ini. Siapa tahu informasi Bapak Ibu bisa memberikan angin segar atau memberikan pencerahan juga ya. Nah Bapak Ibu sekalian, berkaitan dengan berkas tadi, selain disetujui, ditolak ya, kemudian ada juga ditolak permanen Bapak Ibu ya. Ditolak permanen ini perlu Bapak Ibu ketahui, tolak permanen ini yang dimaksud artinya Bapak Ibu tidak bisa mengikuti untuk PPG saat ini, PPG dalam jabatan 2022 ini ya. Jadi secara sistem Bapak Ibu tidak bisa mengajukan ulang seperti pada tolak perbaikan di sini tadi ya. Jadi kalau ini Bapak Ibu sudah selesai proses untuk PPG 2022 ini hanya pada tahap pendaftaran saja ya, untuk seleksi administrasi, tidak bisa lanjut ke seleksi akademik ya. Dan kemungkinan Bapak Ibu untuk PPG di tahun-tahun atau periode berikutnya, jika Bapak Ibu memenuhi syarat, pasti akan
dapat mengikuti Bapak Ibu sekalian ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini kami juga ingin menyajikan info beberapa berkas Bapak Ibu akan ditolak permanen jika Bapak Ibu jenis PTK-nya. Jenis PTK yang dimaksud ini apa Bapak Ibu ya? Jenis PTK ini perlu kita ketahui. Jadi pada jenjang atau sekolah, instansi sekolah, itu ada beberapa jenis PTK yang harus Bapak Ibu pahami, yaitu ada kepala sekolah, ada guru, dan tenaga kependidikan. Tentu untuk PPG ini hanya diperuntukkan pada guru Bapak Ibu ya. Jadi hanya pada P-nya pendidiknya ya. Jadi untuk TK-nya ya, tenaga kependidikan, baik itu kepala sekolah ataupun tenaga administrasi dan lain sebagainya, itu tidak bisa. Ini sudah jelas Bapak Ibu, tidak bisa diganggu gugat ya. Dan tentu Bapak Ibu di sini mungkin ada yang kepala sekolah ya tidak lolos untuk mendapatkan panggilan. Pasti nanti akan ada jalan Bapak Ibu, mudah-mudahan ya. Nanti di akhir ini juga akan kami infokan info yang mungkin akan memberikan pencerahan Bapak Ibu. Berikut status kepegawaian Bapak Ibu. Nah, untuk status kepegawaian ini yang dimaksud bagaimana Bapak Ibu? Status kepegawaian ini Bapak Ibu perlu kita diketahui ada CPNS, P3K, PNS ya, guru honor daerah, guru tetap yayasan, dan juga ada guru honor sekolah. Nah, status kepegawaian saat ini minimal Bapak Ibu harus menjadi honor daerah Bapak Ibu ya di status kepegawaian ini. Jadi kalau Bapak Ibu status honor sekolah misalkan lolos mendapat undangan PPG, Bapak Ibu lanjut, tidak bisa menunjukkan bukti SK untuk guru honor daerah yang tentu dibiayai oleh pemerintah ya, pemerintah daerah, itu besar kemungkinan akan ditolak permanen Bapak Ibu ya. Nah, walaupun Bapak Ibu mengantongi SK dinas, tapi kalau di dalamnya kata-katanya itu menjelaskan bahwa Bapak Ibu dibiayai oleh sekolah, itu pasti akan ditolak. Atau kalau mungkin Bapak Ibu ada yang lolos ya, mungkin juga disampaikan agar ini menjadi kabar gembira bagi Bapak Ibu. Artinya mungkin bisa saja LPMP mungkin ada kebijakan khusus atau ada dispensasi mungkin ya, tapi kayaknya kecil sekali kemungkinan Bapak Ibu ya. Yang berikut Bapak Ibu yang akan ditolak permanen ya, juga guru dan sekolah non formal dan juga Kemenak Bapak Ibu. Nah, untuk sekolah non formal ini apa saja? Sekolah non formal itu seperti PKBM ya, kemudian paket ABC ya, guru di situ ya, yang hanya guru di situ ya artinya ya. Kemudian ada juga yang dari Kober Bapak Ibu, itu sepertinya akan ditolak ya karena tidak memenuhi syarat. Dan juga Bapak Ibu di sini guru dari Kemenak, misalkan Bapak Ibu guru agama di SD memiliki SIM PKB dan dapat undangan, itu pasti akan ditolak 100%. Karena untuk PPG Kemdikbud ini hanya memfasilitasi untuk lingkup Kemdikbud. Untuk Kemenak ada jalurnya sendiri Bapak Ibu melalui Kemenak. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, kurang lebih hasil yang akan Bapak Ibu terima nanti bila mana Bapak Ibu mungkin ya akan ditolak permanen akan seperti ini. Tapi kami sangat berharap Bapak Ibu tidak ya. Nah, harapannya Bapak Ibu juga disetujui penuh ya, biar bisa lanjut ke tahap seleksi akademik ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini kami juga mendapatkan informasi ya berkaitan dengan PPG ini. Bapak Ibu, kami harap Bapak Ibu terus percaya bahwa pemerintah melalui Kemdikbud akan menuntaskan PPG untuk semua guru. Jadi memang semua masih bertahap. Bapak Ibu yang guru honor sekolah jangan khawatir, pasti nanti ada kesempatan. Di sini juga kami ingin menginformasikan sedikit perencanaan yang sudah disampaikan atau beredar di media-media yang ada Bapak Ibu berkaitan dengan pendidikan profesi guru yang akan dicanangkan di tahun 2022 ini ya. Nah, untuk 2022 ini nanti perekrutan guru melalui PPG Prajabatan model baru Bapak Ibu ya. Jadi model baru ini nanti Bapak Ibu sekalian ya, calon guru ini langsung PPG baru penempatan sebagai guru ya, seperti itu untuk Prajab model baru ini. Nah, kalau yang transisi ini memang sampai saat ini belum ada informasi resmi, seperti Bapak Ibu yang lolos P3K belum mengantongi SK walaupun mendapatkan undangan pada hari pertama tapi hari kedua ditolak,
banyak sekali yang bertanya prajabatan transisi bisa masuk tidak dan sebagainya. Jawabannya adalah silahkan dipantau terus di channel ini. Kami akan menyajikan info jika mana ada sudah valid beritanya Bapak Ibu ya. Maka dari itu pastikan sudah subscribe dan like, share juga agar Bapak Ibu tidak ketinggalan update terbaru dari Schoolpedia ini ya. Nah Bapak Ibu, untuk rancangan PPG yang model baru 2022 ini, perekrutannya tentu berbeda dengan model yang dalam jabatan saat ini ya. Jadi calon mahasiswa ini lulusan S1 D4 pendidikan non kependidikan ini mengikuti seleksi pendaftaran. Jadi kalau kita lihat di sini tidak terikat melalui sistem aplikasi yang sudah ada atau berpusatkan sumber database-nya Dapodik, tapi tidak Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat ini, jadi calon mahasiswanya adalah S1 ya. Ini kemudian mengikuti seleksi, kemudian tes ya, dan tesnya juga berbeda Bapak Ibu nanti. Nah ini juga nanti akan menjadi sebuah motivasi lain bagi Bapak Ibu mungkin yang saat ini belum sempat mengikuti PPG dalam jabatannya. Nah kemudian tahap berikut hingga Bapak Ibu bisa mengikuti PPG menjadi guru profesional. Lalu kapan Bapak Ibu untuk PPG Prajab model baru ini? Diagendakan untuk Prajab model baru ini ya Bapak Ibu kurang lebih kuotanya 40.000 mudah-mudahan, dimana kuota untuk saat ini Bapak Ibu untuk yang dalam jabatan ini ada 40 tambah 36 76.000. Tapi kabarnya Bapak Ibu kuota ini hanya sebagai tolok ukur di 2022 ini. Nanti Bapak Ibu misalkan lulus seleksi akademik pasti akan teragendakan, terschedulkan di plotting untuk gelombang-gelombang PPG pada tahun-tahun berikutnya ya. Jadi tinggal antrian begitu. Nah ini kurang lebih rundown atau urutan Bapak Ibu untuk PPG 2022 ini dari mulai Januari, Februari, Maret ya. Kalau kita lihat Maret ini sudah mulai PPD dalam jabatan angkatan 1 ya hingga Agustus. Kemudian di April ini sudah mulai juga yang PPG TMT 2016 hingga 2019. Dan Bapak Ibu yang Agustus ini ya, Agustus ini nanti kabarnya akan model baru. Jadi siap-siap Bapak Ibu terus simak dari Schoolpedia. Jangan lupa di like, subscribe untuk video berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.